Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bil iman wal islam wallazi amarna bi iqamati sholati wa ita'iz zakati wal haji wasyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbus samawati wal ardi dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 9. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua kita Masjid Paripurna Baitul Salam beserta jajarannya, Bapak-bapak panitia Ramadan yang mengatur jadual kegiatan kita selama Ramadan beserta jajarannya, kemudian Bapak penasihat kita alhamdulillah hadir, para pembina, kemudian nenek mama alim ulama cerdik pandai, pemuka masyarakat, remaja, dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir sidang jamaah solat Isya dan solat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-16 kita Pak di ibarat orang mendaki gunung ke lah menurun Pak. Lah menurun. Yang mendaki dekat payah. Menurun murah insyaallah. Sebentar lagi sampai lebaran. Mudah-mudahan doa kita yang telah berlalu, amal ibadah kita bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu kurang amin kalau banyak. Amin. Kalau tidak diaminkan ada perkenankan Tuhan kalau nak. Kemudian untuk ke depan kita berharap semoga kita sehat, panjang umur, begitu juga anak keluarga kita, dan dapat kita melaksanakan puasa ini sebulan penuh hendaknya. Amin. Kenapa? Karena khawatir kita Pak, belum tentu lagi sampai kepada Ramadan 2026. Apalagi dalam umur 60-ah, 70-ah. Tak lama lagi. Termasuk Ustaz. Ya. Jadi kalau seandainya tidak sampai kepada Ramadan 360 hari lagi ke depan, untuk diketahui Ramadan ini terakhir dalam kehidupan kita. Kan begitu Pak? Kalau tidak sampai. Jadi oleh sebab itu, seandainya terakhir, saya mengajak ayah dan ibu saya yang mulia ini, semoga kita penuhkan masjid sampai malam lebaran. Kita giatkan ibadah kita. Apalagi tadi akan menyongsong 10 Ramadan terakhir dengan i'tikaf. Daftarkan diri. Mendaftarkan diri makannya semua. Ya Pak ya, kan boleh makan ya. Jamaah boleh daftarkan diri kok. Ini nak makan kok. Alhamdulillah. Rugi kita kalau tidak. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bersyukur ini, berterima kasih kepada Pak Ketua ini adanya jadual saya sekali di sini bulan Ramadan. Kemudian khutbah juga ada sekali 6 bulan. Kalau tidak bertemu-temu saya dengan jamaah. Walaupun ada pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian asar, tapi nampaknya saya nak masuk. Kenapa? Kena lupa pengurus. Kena lupa. Karena juga saya berada di bagian ujung sekali sana, Pak ya, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan nanti yang ke depan lagi tidak lupa lah, betul tak? Ya. Baik. Pengajian kita malam hari ini 15 minit ya, 20 minit. 15. Kalau lebih nanti 5 minit, 20 nanti maaf saja ya. Usahakan 15 menit. Dengan tema kewajiban ibu bapak terhadap anak-anaknya. Kalau berbicara kita ibu bapak, semuanya kita ibu bapak nih. Apa kewajibannya? Kita dengarkan pesannya selanjutnya. Kemudian dengan waktu 15 menit ini menurut emak saya Pak, kita pengajian kita enjoy aja Pak. Enjoy saja, arti enjoy itu santai-santai Jawa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nan sakit pinggang, carilah dinding. Seperti apa kok sakit pinggang ke dinding.
Tapi diketahui lebih besar pahalanya orang yang tidak bersandar daripada orang yang bersandar. Mana? Tu lebih besar. Yang kedua, nan asamure ibu-ibu apa-apa boleh berunjuk apa? Tak apa unjuk aja, unjuk aja. Tu adalah kadar kita tu. Nah. Nan ahli hisab mungkin tak boleh di dalam masjid, di luar ada di luar, boleh di luar. Dan ahli hisab yang perokok maksudnya. Yang mau tidur silakan tidur, ibu nak apa-apa tidur duduk. Yang saya tak boleh oleh saya berbicara. Kalau berbicara yang tak boleh kena terganggu nanti sistemnya. Nanti nak kedengaran oleh bapa dan ibu saya nanti. Mohon kita tenang agak 15 minit. Baik, masuk saja kita lagi. Allah berfirman tadi, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kalian meninggalkan anak cucu kalian setelah kalian mati nanti, kata Allah, dalam keadaan lemah, di'afan. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah kata-kata yang lembut, yang lunak terhadap anak-anak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ayat ini setelah kita lihat, kita pelajari dari tafsir Pak, Allah nampaknya melarang kita atau khawatir Allah jangan kita meninggalkan anak-anak cucu kita dalam keadaan lemah, di'afan. Lemah di sini adalah pertama sekali kerana kita hidup di dunia, lemah di segi ekonomi. Jangan sampai nanti anak cucu kita meninggal, mereka jadi beban masyarakat. Dia minta-minta, dia kucak-kacir, itu kita pikirkan bersama. Ini ayat maksudnya. Jadi pada dasar ekonomi. Tetapi dalam hadis katakan hakul waladi ala waladihi ayyusana ismahu wa yusana adabahu wa alamul Quran. Tidak hanya ekonomi saja yang kita khawatirkan, tapi bagaimana nanti imannya, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana nanti akhlaknya. Ini kewajiban bagi ibu dan bapa kita terhadap anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lalu kalau berbicara kita mengenai anak adalah asbabul nuzulnya, sebab turunnya, sebab adanya adalah kerana ayah dan ibu. Kalau tidak ada ayah dan ibu, tidak ada anak, Pak. Kecuali Nabi Adam. Jadi anak itu kerana kita. Lalu setelah lahir anak, kita berkewajiban penuh di depan kita. Bagaimana anak ini selamat dunia dan akhirat. Ku ampusakum wa ahlikum narah. Pelihara dirimu dan pelihara keluargamu. Tanggung jawab kamu. Tidak hanya melahirkan, tetapi tanggung jawab kita. Ini yang banyak masalah nanti dihadapi di akhirat tentang antara ayah ibu terhadap anak. Masalah amal ibadah kita mungkin tak begitu banyak besok kerana kita sudah taat, tapi kewajiban ibu bapa kepada anaknya. Tentang kewajiban ini, secara ekonomi, sandang, papan, apa lagi? Pangan. Kan itu. Rumahnya, tempat tinggalnya, makannya, pakaiannya, pendidikannya. Ini kewajiban penuh. Jangan sampai anak kita tidak sekolah, jangan sampai anak kita tidak ada rumah, jangan sampai anak kita tidak ada berpakaian. Bagaimana caranya? Kita sebagai bapa, sebagai ibu berusaha. Itu satu. Kalau tidak, berdosa kita. Mereka akan terlantar kehidupannya. Satu di segi ekonomi, cukupnya makannya, tempatnya jadilah. Kemudian yang kedua, yang juga wajib bagi kita terhadap anak ini, yaitu keimanannya. Artinya ilmu agamanya. Kata Luqman, la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa'budullah wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu serikatkan Allah. Menserikatkan Allah adalah dosa yang besar. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Ini ayat-ayat sebetulnya antara ibu dan bapa terhadap anak ini.
Jadi oleh sebab itu Luqman mengajarkan kepada anaknya, pertama bagaimana anaknya mempunyai iman, percaya kepada Allah. Ini kewajiban kita Pak. Jangan sampai anak kita tidak tahu dengan agama. Setidak-tidaknya pandai baca Quran, setidak-tidaknya pandai rukun iman dan Islam. Maka ini tentu melalui pendidikan. Maka dalam pendidikan ini ada dua nih, ada pendidikan khusus agama, ada pendidikan khusus umum. Kalau seandainya anak kita disekolahkan di agama, di pondok pesantren, di madrasah dan sebagainya, itu alhamdulillah sudah terjawab. Tapi bagi bapak ibu saya yang anaknya di SMP, di SD, di SMA, ini perlu dibaringi agamanya dengan tambahan seperti pendidikan pesantren kilat, pendidikan MDA, pendidikan agama lainnya, sehingga seimbang. Kalau tidak seimbang, apa yang terjadi? Kalau anak dibekali ilmu umum, agama tidak ada, bakal menjadi singa besok. Nyokan makan orang Pak. Itu kira tu gambarnya. Tapi kalau anak dibekali ilmu agama tok, tidak ada umum, tak ngerti dia umum, tata negara tak tahu, bahasa Inggeris tak pandai, apa tak pandai, hanya agama saja, itu kolot, ketinggalan ronde, ketinggalan kereta api. Yang cocoknya adalah agamanya ada, umumnya ada, menjadi habibi. Wah, itu dia. Entah. Jadi oleh sebab itu bapak perlu mengimbangi, ada agamanya, ada umumnya. Ya. Ini tentang kewajiban pertama ya. Yang kedua, yang pertama tadi yaitu ekonomi. Yang kedua adalah keimanan. Jangan sampai anak kita tidak pandai baca Quran. Efeknya nanti pertama sekali waktu kita kematian dia tidak bisa baca Yasin tu. Jadi oleh sebab itu keimanannya yang penting. InsyaAllah. Yang ketiganya adalah pendidikannya. Ini menjurus kepada pendidikan. Pendidikan ini sangat penting sekali. Apalagi besok kita akan memperingati Nuzul Quran. Akan berbicara besok tu ustaznya tentang masalah ayat yang pertama turun di bulan Ramadan itu, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang perdana turun ke dunia ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Iqra, bacalah, pelajarilah. Tengok situasinya. Ini berarti ilmu penting. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan pahala orang beriman seperti bapak ini dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang bodoh beramal dengan orang yang berilmu berbeda nilainya Pak. Berbeda, tidak sama. Bertambah tinggi ilmu kita, bertambah tinggi insyaAllah bobotnya pahala itu. Jadi ilmu penting. Sehingga kita di Masjid Baitul Salam, alhamdulillah, beruntung kita nih, orang yang tinggal di Baitul Salam. Subuh ada pengajian, zuhur ada pengajian, malam ada pengajian. Di tempat lain kadang-kadang antara Isya dengan Tarawih aja Pak. Subuh tak bisanya. Kenapa tak bisa? Jamaah tak ada ustaz. Yang kedua, piti tak ada ustaz. Jadi kita di sini mampu. Ni cap jempol kena siapa pembinanya? Beliau Pak Auzarina, alhamdulillah. Jadi berarti beruntung kita ni, tinggal kita lagi melaksanakannya. Sehingga Nabi mengatakan tentang ilmu ni Pak, man arada dunya fa alaihi bi ilmi, man arada akhirah fa alaihi bi ilmi, man arada huma fa alaihi bi ilmi. Siapa ingin nak sukses anaknya, dia sendiri di dunia ini, ilmu. Siapa ingin nak selamat di akhirat, ilmu. Dan siapa ingin dunia akhirat selamat, tidak ada pilihan, ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jangan lupa, jangan bosan-bosan bapak dengar ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, baik zuhur atau subuh dan lain sebagainya. Dan jauh sebelumnya Nabi mengatakan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Cina tu jauh tu Pak. Enak. Jadi kita nak ke Cina dah, ke Baitul Salam sana tuntut ilmu dah dapat. Yang paling kental lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini terakhir kajian ni. Saya mau tanya sama ibu-ibu saya. Tuntutlah ilmu dari buayan. Buayan tu dia tahu ibu? Apa bu? Ayunan. Oh ayunan. Ayunan apa tu? Ayunan bayi. Saya tanya lagi ibu yang kedua. Saya tahu ibu bedanya ayunan orang kampung dengan ayunan kota? Apa bedanya? Tak tahu ibu dah. Betul beritahu ni kau.
ayunan orang kota dengan kampung berbeza Pak Uzar. Kalau di kampung ayunan orang kebanyakannya rumahnya tinggi-tinggi, lapang-lapang, ya. Itu buayanya pakai tali panjang. Anu buaya naknya. Nandongan. Iko kaji kita betul-betul Imam Al-Mahdi ni. Apa nandongnya? Kalau anaknya laki-laki, si buyung copela godang nak pandai nak membalik guna. Itu kata ibu buat dulu. Kalau anaknya perempuan, siupiak bertukar. Siupiak copela godang nak pandai membalik jaso. Jadi doa nandong ibu tadi kepada anak, bapak jarang nak nandong. Ini ibu anaknya. Sampai lagodang untuk membalik jatuh kamaan, kawapan, bapak bayar, baik pagi, pulang sore, baik sore, pulang pagi. Nak pulang-pulang berapa? Yang kedua, ibu mengandung 9 bulan. Sampai ke Masaka Igit, bawa 2 beranik, bawa 2. Kemana-mana dibawa, itu nak. Itu jadi akhirnya anak besar, kenyataannya doa ibu makbul. Sehingga anak itu kerja saya. Kenapa doa itu? Kalau orang kota, orang kota buayanya tadi tidak untuk ikut roh. Karena rumahnya sampai sapi, apa situ je tempat lalu, situ je tempat mandi, situ je tempat tercilik, situ je tempat makan, situ je tempat solat buayanya memang situ je. Sehingga lagunya lain, tak cocok dengan si ibu coba tak cocok dah. Mana? Bobolah nak, bobolah sayang, bobolah nak, you bobolah. Ibu jangan nak bobolah. Itu dah lagunya. Jadi kini malam kini kita tukar seketek. Kita tukar. Bagaimana tukarnya? Baik buayan begini, baik buayan begini, tambah lagunya dengan lagu yang modern. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Anak tak kalau selawat Nabi didengarnya, nanti dia menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Jangan diputar aja lagu-lagu barat tu lain. Ada lagu barat sekarang tu. Apalagi buat yang begitu dia. Tam. Dia pucang lari. Anak lagi sesuai kan? Anak kadang tu hidup itu. Benar? Kerana lagunya lagu barat. Jadi kembali kita. Kiranya itu Pak. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Wajib menuntut ilmu. Tak ada hadis Nabi. Tuntutlah ilmu dari gadis sampai berlaki, dari bujang sampai berbini. Tak ada. Dari kecil sampai ke liang lahat. Dari bayi. Itu bayi itu cara menuntut ilmunya bukan menulis, bukan menghafal, tetapi dengan lagu salatullah tadi. Sampai ke liang lahat ibu bapa dituntut, disuruh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Orang sakratul maut, orang akan mati. Ibu dia pernah bapa dia pernah mencari orang akan mati, Pak. Ambo acok, Pak. Bilang acok ambo. Kadang-kadang tengah malam jagon. Ustaz, amak mo dah sadar dah Ustaz. Nanti 3 jam sekarang Ustaz tolong baca Yasin. Jadi kilonya bercari kebanyakan orang yang akan mati itu, Pak, contohnya napasnya untuk kuah. Kalau betul itu Pak tu dah amul itu dah. Tak amul itu. Bapak jangan menangis, ibu jangan menangis. Apa kata Nabi? Ajarkan agama, ajarkan Yasin, ajarkan kalimat la ilah, bisiarkan ke telinganya. La ilaha illallah. Itu maksudnya minal mahdi ilal lahat tu, menyerangkan lahat tadi, diajarkan juga agama. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan menangis ibu. Walaupun suami ibu dah meninggal, jangan menangis. Atau bapa, bini dah meninggal, jangan menangis. Walaupun janji saya hidup semati, tapi akhirnya suami hidup sudah mati. Aku contoh ambohnya, enak. Ya. Hidup semati itu tu apa je
janji-janji gombalnya tu, dan jalan dulu kita kan mati, jarang akan sama mati. Oleh sebab itu, mari kita bacakan kalimah. Kalau lah dakik sakarat isteri awak bapak dakik kayaknya nak bilang la ilaha illallah. Atau ibu suami akan bayi lain. Otonya dua dengan tinggalnya. Jangan otonya fikir dulu la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allahumma ja'al akhir kalam minal la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga husnul hatimah. Dan kalau dia mati, ibu masih hidup, insya-Allah kapan kita mati, kita akan bersatu lagi di surga bersama-sama dengan dia. Amin. Ada ayat itu, Pak? Ada ayatnya. Udkhulul jannah antum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Tak kamu yang masuk, kamu dengan istrimu bersama-sama. Jadi kita kalau bercara mati, Pak, kita bersama kembali dengan isteri kita. Kecuali kalau cara pengadilan. Tolak tak dapat. Jadi begitu pentingnya pendidikan kepada anak-anak kita. Mari kita terapkan, Pak Ibu. Mudah-mudahan anak kita semuanya berpendidikan agama, berpendidikan umum, insya-Allah. Demikian saja pengajian kita. Mohon maaf sebelum saya tutup, ada beberapa informasi yang penting mungkin untuk Bapak. Ya, nak Bapak. Ini dulu pengajian lagi ni. Pertama, insya-Allah yang tahun ini jamaah haji kita yang berangkat adalah jamaah yang porsinya 93.000 ya sampai dengan 99.000. Tu nak berangkat. Kena baca banyak apa yang mendaftar tapi entah kapan berangkatnya. Saya tunjukkan. Tahun ini 93.000 sampai dengan 99.000 tu sudah berangkat. Insya-Allah. Yang tahun besok adalah 100.000 sampai 105.200. Itu tahun besok 2026. Nanti lihat di rumah lagi apa porsi apa. Yang porsinya 100.000 sampai 105.200 yang akan berangkat tahun 2026. Tujuan saya apa? Bapak tak usah menasik jauh-jauh. Tak perlu sampai ke sana, sampai ke sana. Dekat ada di kelurahan Bapak. Apa itu? Yaitu KBIHU Sabilul Jannah, yang SK-nya dari Dirjen langsung, yang ketuanya Bapak Haji Muhtarudin. Kalau tak tahu, Pak tanya sama dia mana Muhtarudin tu. Dan tahun ini insya-Allah saya juga berangkat ini. Ya, kerana jamaah yang saya latih itu 144 orang, Pak. Jamaah kalau sampai 135 bisa berangkat tanpa menunggu satu hari pun. Jadi nanti insya-Allah sekarang sudah masuk lamaran ke Jakarta kerana memenuhi syarat dengan 140 orang. Tahun 2024 saya juga berangkat. Tahun 2023 juga berangkat. Bapak tak boleh iri kena berbeza KBIH dengan tak KBIH. Ni nak tidak. Jadi berarti kalau yang reguler itu 10 tahun baru bisa berangkat. Sudah mendaftar tunggu lagi 25 tahun. Banyak. Ini jalur khusus bagi orang yang KBIHU kemudian mempunyai jemaah sekian. Jadi mulai besok setelah pulang jemaah haji, Bapak ada diserang-serang oleh banyak undang-undangan. Bapak bilang saja, saya menasik di kelurahan saya, di Jalan Pemudi dengan Bapak Haji Muhtarudin. Selesai. Kenapa jauh-jauh kita? Nanti sakit kita, mati kita, nanti dia akan datang dah. Nanti datang Pak Muhtarudin juga. Enak ke betul? Satu. Yang kedua, pesan saya lagi, kalau ada bapak yang kematian suami, kematian isteri, kematian ibu, bapak belum haji dia lagi, badal hajikan, sama dengan haji. Badal hajikan. Bagaimana caranya? Temui saya di kantor nanti, ada kantor KBIH situ. Nanti isi formulir, nanti baru kita laporkan ke Departemen Agama, nanti kita carikan orang yang akan melaksanakannya. Itu nanti akan mendapatkan semacam identitas sebagai apa namanya ini, sertifikat yang asli dari Mekah Al-Mukarramah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.